Sistem Informasi Manajemen dengan materi Understanding the Business Value of System and Change Management. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Priscilla Rumate, yang kedua Jessica Sembang, yang ketiga Filia Komolontang, yang keempat Putu Yudhistira, yang kelima Bayu Wibowo, dan yang terakhir Cecilia Manembu. Memahami nilai bisnis dari sistem dan mengelola perusahaan. Sistem informasi bisa memiliki beberapa nilai berbeda untuk perusahaan bisnis. Infrastruktur teknologi informasi yang kuat dan konsisten dalam jangka waktu panjang bisa memainkan peran strategis penting dalam kehidupan perusahaan. Sistem informasi bisa menopang kelangsungan hidup perusahaan. Adapun model-model anggaran modal tradisional merupakan salah satu bentuk dari beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur nilai proyek investasi modal jangka panjang. Anggaran modal sendiri yaitu merupakan proses analisis dan pemilihan beragam proposal untuk pengeluaran modal. Ada 6 model anggaran modal yang digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek modal, yaitu yang pertama metode penggantian, yang kedua nilai akuntansi dari pengembalian modal investasi, yang ketiga rasio rugi laba, yang keempat nilai bersih saat ini, yang kelima indeks keuntungan, yang keenam nilai internal pengembalian modal. Pertimbangan-pertimbangan strategis. Metode lainnya untuk memilih dan mengevaluasi investasi sistem informasi mencakup pertimbangan-pertimbangan yang tidak diperhatikan oleh metode anggaran modal tradisional. Beberapa model di bawah ini bisa saling dikombinasikan. Yang pertama analisis portofolio, yang kedua model-model scoring, yang ketiga model-model penetapan harga opsi real. Bidang-bidang masalah sistem informasi. Masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan sistem informasi dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua data, yang ketiga biaya, dan yang terakhir pengoperasian. Manajemen perubahan dan konsep implementasi. Agar efektif dalam mengelola perubahan organisasi di sekitar pembangunan sistem informasi yang baru, orang harus menguji dan meneliti proses implementasi. Implementasi merujuk kepada semua aktivitas organisasional dalam hal adopsi, manajemen, dan rutinitas dari inovasi seperti sistem informasi yang baru. Satu model dari proses implementasi adalah model Kolb atau Frohman atas perubahan organisasi. Model ini membagi proses perubahan organisasi ke dalam 7 tahap relasi antara seorang konsultan, organisasi, dan kliennya. Penelitian akhir-akhir ini mengenai implementasi menekankan perlunya fleksibilitas dan improvisasi dengan para pelaku organisasi untuk tidak dibatasi oleh peran-peran yang kaku. Penyebab keberhasilan dan kegagalan implementasi. Pelaksanaan implementasi secara luas bisa ditentukan dari faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, peran para pengguna dalam proses implementasi. Yang kedua, tingkat dukungan manajemen untuk usaha implementasi. Yang ketiga, level kompleksitas dan resiko proyek implementasi. Yang keempat, kualitas manajemen dari proses implementasi. Mengelola implementasi. Tidak semua aspek proses implementasi bisa dengan mudah dikendalikan atau direncanakan. Namun, peluang-peluang untuk keberhasilan sistem bisa ditingkatkan dengan mengantisipasi potensi masalah implementasi dan menerapkan strategi perbaikan yang benar. Beragam pengelolaan proyek, pengumpulan persyaratan dan metode perencanaan telah dikembangkan untuk beberapa kategori masalah tertentu. Strategi juga telah direncanakan untuk memastikan bahwa pengguna memainkan peran yang sesuai di sepanjang proses implementasi dan untuk mengelola proses perubahan organisasional. Topik terakhir, mengendalikan faktor-faktor risiko. Langkah pertama mengelola risiko proyek adalah mengidentifikasi sifat dan level risiko dari proyek yang sedang dikerjakan. Para pelaku implementasi kemudian bisa mengadaptasi kemungkinan pendekatan terhadap pengelolaan proyek, penanganan masing-masing proyek dengan peranti, metode pengelolaan proyek, dan hubungan organisasional yang menggerakkan level risikonya.